Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rudi Timbong dalam program Makroni, Makanan Rohani hari ini. Sahabat pencinta makroni dimanapun saudara berada, makanan rohani hari ini saya ambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Mulai ayat 23, 24, dan 25 saya baca ayat ini. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul pasal 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Saudara terkasih pencinta makroni, Paulus dan Silas dalam perjalanan pelayanan mereka itu tidak mulus, tetapi justru ada tantangan yang mereka hadapi. Bahkan tantangan yang paling besar secara manusia ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, padahal tidak ada yang mereka lakukan, artinya mereka tidak membuat kejahatan yang luar biasa sehingga harus dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi justru kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam rancangan Tuhan. Paulus dan Silas tidak mengeluh. Paulus dan Silas tidak berontak. Justru Rasul Paulus dan Silas pada waktu mereka ada dalam penjara, Alkitab berkata ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dalam posisi terjepit, dalam posisi yang tidak mengenakan, mereka berada dalam penjara. Penjara ini bicara tentang satu ruangan tempat di mana ada banyak orang menolak, ada banyak orang tidak suka berada di situ. Karena penjara ini tempat orang-orang kriminal, tempat orang-orang yang berbuat kejahatan. Tetapi Paulus dan Silas berada dalam penjara, bukan mereka berontak, bukan mereka berusaha bagaimana cara untuk keluar dari penjara, tetapi Alkitab berkata kira-kira tengah malam. Tengah malam di mana ada banyak orang tertidur beristirahat, di mana ada banyak orang yang melepaskan lelah mereka. Tetapi Paulus dan Silas, Alkitab berkata di tengah malam mereka menyanyikan pujian. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dengan kata lain, sekalipun dalam penjara, sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan secara manusia, tetapi Paulus dan Silas, Alkitab berkata, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Puji-pujian itu bukan nanti kita dalam kesukaan, kita dalam memiliki berkat yang banyak. Puji-pujian berdoa bukan kita nanti ada dalam suasana sukacita, atau nanti pergi beribadah, atau nanti kumpul dengan keluarga lalu bisa berdoa, bernyanyi, tidak. Tetapi dalam kondisi apapun, dalam situasi kondisi apapun, Alkitab berkata bahwa biarlah puji-pujian itu tetap dinaikkan untuk memuliakan nama Tuhan.
Paulus dan Silas ada dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan, tetapi mereka melakukan, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Dan Alkitab berkata, itu tengah malam. Haleluya. Dalam situasi kondisi apapun, hari-hari ini memang kita lagi menghadapi persoalan, menghadapi situasi kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa bukan berarti sikon seperti ini membatasi kita untuk tidak memuji Tuhan, membatasi kita untuk tidak dengar firman Tuhan, membatasi kita untuk tidak baca firman Tuhan. Sekalipun seperti ada dalam penjara, tinggal di rumah, dan itu sudah menjadi aturan supaya memutuskan COVID, memutuskan virus corona. Tetapi sekalipun ada dalam rumah, kita masih di rumah, masih bebas, masih bisa melakukan aktivitas lainnya. Tetapi Paulus dan Silas ada dalam penjara. Berapa besar sih penjara? Ukuran penjara yang begitu kecil, yang membuat tidak bebas sebetulnya beraktivitas. Tetapi Paulus dan Silas percaya bahwa ketika memuji Tuhan, ketika berdoa, ada kuasa yang dahsyat yang mereka akan nikmati, mereka akan dapatkan. Dan memang kuasa pujian itu luar biasa. Ada kuasa dalam pujian ketika kita mulai memuji Tuhan. Dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan, mungkin disakiti, mungkin merasa tercela, mungkin merasa tidak dihormati, mungkin merasa tidak dianggap oleh orang lain. Apalagi dalam sikon seperti ini, kita ditantang, apakah kita masih mau berdoa, mau memuji Tuhan atau tidak. Belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekalipun Paulus ada dalam penjara, tetapi mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap berdoa. Kenapa? Karena kuasa doa, kuasa pujian itu sanggup melepaskan, sanggup mengatasi setiap persoalan, sanggup mengatasi setiap problem hidup. Bahkan yang sakit, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan. Ayat selanjutnya Alkitab berkata, ayat 26, tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Mereka tidak pernah kecewa, mereka tidak putus asa, sekalipun ada dalam penjara, tetapi mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Dan Alkitab berkata, ada kuasa yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi, sehingga terjadi gempa. Sendi penjara, Alkitab berkata, terbelah. Siapa yang bisa memutuskan rantai? Siapa yang bisa membuka pintu penjara yang penuh dengan besi, dengan kunci yang besar, yang kuat? Siapa yang sanggup memutuskan seperti itu? Hanya dengan kuasa doa, hanya dengan kuasa pujian. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, maka ada sesuatu, ada getaran. Kita tidak mengharapkan gempa bumi terjadi, tetapi ini bicara kedahsyatan kuasa Tuhan, kedahsyatan kuasa pujian dan doa. Ada getaran, ada sesuatu yang terjadi, sehingga sendi penjara, rantai yang mengikat kaki tangan mereka, bahkan pintu penjara terbuka. Ini bicara soal persoalan, ini bicara tentang problem hidup, ini bicara tentang sakit penyakit yang diikat dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bebas. Rantai seperti problem yang mengikat yang tidak bisa membuat kita bebas memuji Tuhan. Rantai COVID-19, penjara COVID-19 yang membuat kita harus tinggal di rumah, yang memutuskan kita untuk tidak berhubungan, kita tidak bisa berkumpul bersama untuk berdoa, untuk beribadah. Tetapi doa, pujian itu penuh kuasa. Untuk apa? Melepaskan kita dari setiap ketakutan, dari setiap problem, dari setiap kekhawatiran, dari setiap keraguan-raguan.
tetaplah berdoa, tetaplah memuji Tuhan. Karena di dalam doa, di dalam puji-pujian, ada kuasa yang akan melepaskan setiap belenggu-belenggu problem, belenggu-belenggu masalah pribadi, masalah keluarga, belenggu-belenggu apapun juga yang kita hadapi. Dan saya percaya setiap kita, saudara pencinta makaroni, makanan rohani hari ini, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dan kita percaya bahwa setiap problem, setiap masalah, setiap ketakutan yang seperti penjara, yang seperti rantai yang kuat, yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bebas, itu semua akan putus, itu semua akan terlepas. Karena dengan kuasa doa dan puji-pujian di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti melepaskan kita dari setiap persoalan pergumulan apapun juga yang kita hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.